Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, apa kabar? Senang sekali bertemu dengan Anda kembali bersama saya, Gatot Widayanto. Kali ini saya ingin mengupas sebuah artikel dari sebuah buku yang menarik, judul bukunya Hustle Economy. Kemudian artikelnya sendiri, judulnya adalah Staying Power. Kenapa saya pilih ini? Karena menurut saya ini cukup mewakili kita untuk bisa lebih bersemangat dalam kondisi apapun, maupun kondisi pandemi atau non-pandemi, kita tetap semangat, karena artikel ini membantu kita sekurangnya untuk kembali on track mengenai semangat kita, motivasi kita untuk selalu berkarya terus-menerus. Yang menulis adalah Casey Bowers, dia seorang penulis, judulnya memang Staying Power, Making It Work. Jadi kita harus punya selalu semangat, kekuatan. Jadi harus punya power setiap saat menurut Bowers ini. Ada beberapa hal yang dia share di dalam tulisan ini, tepatnya 5 hal. Yang pertama adalah stay positif. Ini selalu kita dengar, dan ini kaitannya adalah dengan mindset. Dan mindset adalah everything. Mindset is everything, karena semuanya yang terkait dengan pola pikir tentu sangat berpengaruh kepada keseluruhan apa yang kita lakukan. Dan dengan memiliki mindset yang positif, kita dalam situasi apapun akan selalu mencoba move on terus. Jadi ini mindset itu sangat penting, dan itu bisa dilakukan melalui beberapa hal yang sifatnya mungkin suatu hal yang sangat-sangat sederhana, misalkan sekedar menikmati kopi, tapi dengan suasana, dengan suatu pola pikir yang benar-benar positif, dan semua hal yang negatif kita coba tepis. Bukan berarti di sini kita selalu memaksakan positif dalam pengertian yang biasa disebut dengan toxic positivity. Jadi apa-apa yang penting positif dulu, padahal sebetulnya banyak hal yang perlu diperbaiki misalnya. Tapi ini positif dalam hal kita sendiri menghadapi situasi yang sangat tidak menyenangkan, kita harus kembali kepada pola pikir bahwa semuanya pasti ada hikmahnya. Ini mungkin cukup mudah dikatakan, tapi sulit untuk dijalankan. Yang kedua, stay busy. Jadi dalam keadaan apapun harus kita membuat diri kita sibuk. Dan ini kaitannya menurut penulis ini adalah suatu pikiran atau suatu benak yang selalu penuh dengan kesibukan, itu merupakan suatu keadaan yang sangat memuaskan, a satisfied mind. Jadi kita harus merasa tertarik ya, dan merasa selalu terhibur setiap saat, supaya kita juga selalu semangat untuk membuat hal-hal yang baru. Ya mungkin suatu hal yang kelihatannya sepele, tapi bagi Anda ini cukup membuat Anda sibuk. Biarkanlah otak Anda bekerja untuk menyibukkan diri dengan memproduksi banyak hal. Misalkan memberikan blog, menulis di blog, menulis di majalah, atau menulis artikel di apapun medianya. Tapi sifatnya kembali ke yang pertama tadi, harus yang positif. Jadi jangan terlalu banyak misalkan komentar negatif di media sosial, itu malah nanti akan membuat pikiran kita semakin kusut, semakin negatif. Jadi kita harus selalu menciptakan kesibukan, karena dengan adanya kesibukan itu, kita akan menjadi lebih terpuaskan. Yang ketiga, menurut dia adalah stay hungry. Jadi merasa harus kurang terus, dalam pengertian bukan untuk komplain, bukan untuk gelisah, bukan untuk kecewa, bukan untuk putus asa, tapi lebih kepada selalu mencoba menciptakan mimpi-mimpi baru,
dan motivasi-motivasi untuk mengejar mimpi tersebut. Karena kita nggak pernah tahu bahwa mimpi itu akan merupakan sesuatu yang bisa kita capai. Dan kenapa nggak kita capai? Karena kita tidak melakukan suatu pemaknaan yang ditindaklanjuti lebih lanjut dengan tindakan nyata. Jadi kita harus menciptakan proyek atau menciptakan hal-hal baru. Ini disebutnya oleh dia proyek karena dengan adanya proyek itu yang saya pahami yang namanya proyek ada start dan ada finish. Artinya kalau kita hanya sekedar mimpi saja tapi tidak dituliskan kapan mau dimulai dan kapan selesai, maka akan menjadi hanya mimpi. Nah, ini yang dimaksud dengan maksud dia dengan constantly daydreaming ini adalah untuk supaya selalu termotivasi dan selalu melakukan suatu hal yang sifatnya proyek yang kecil. Mungkin Anda melakukan yang tadi, posting di blog, mungkin pengalaman pribadi, dari pengamatan Anda jalan-jalan di sekitar rumah Anda atau di mana, terus Anda tuangkan dalam bentuk pikiran. Yang penting jangan pernah biarkan Anda sepi, Anda harus sibuk, dan Anda harus terus-menerus merasa kurang. Artinya di sini juga jangan sampai Anda merasa frustrasi karena merasa kurang terus-menerus. Kemudian yang keempat adalah stay connected. Nah, waktu saya membaca ini, saya pikir ini semacam sosialisasi atau networking. Ternyata tidak hanya sekedar itu, yang lebih jelas connected ini, apalagi di era seperti ini, kita terhubung dengan teman-teman kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Tapi jangan, saran saya, jangan terlalu banyak mengikuti sesuatu yang menurut Anda memang bukan ranah Anda. Jadi kalau memang itu bukan ranah, ya udah, nggak usah dilanjutkan. Tapi paling tidak dengan Anda mengikuti berita misalkan di WA, di Telegram, Anda bisa tahu sebetulnya yang sedang terjadi ini apa. Jadi supaya kita juga updated. Jadi selalu update untuk hal-hal yang menginspirasi kreasi baru. Jadi jangan biarkan Anda terlalu tergelincir kepada hal-hal yang sifatnya akhirnya jadi gosip. Jadi ini yang harus kita hindari, kita kembali kepada hal-hal baru apa yang bisa kita ciptakan dari berita-berita yang ada ini. Misalnya yang paling gampang, oh ternyata banyak yang membutuhkan masker gitu. Anda bikin desain masker yang menarik, ini contoh aja. Dan ini sifatnya situasional dan mungkin musiman. Jadi mungkin masker sekarang bukan hal yang tepat karena sudah banyak sekali jenis masker sekarang. Tapi kalau masker 3 bulan yang lalu pernah langka atau 4 bulan yang lalu. Jadi apapun yang menurut Anda perlu untuk melakukan suatu hal yang baru karena Anda merasa terhubung. Karena stay connected tadi antara satu dengan yang lain. Dan ini saya senang sekali ada kata-kata mindfully pursuing. Jadi dalam pengertian mindfully ini benar-benar kita gunakan daya nalar kita, daya kreatif kita untuk benar-benar mencoba merealisasikan yang di hal ketiga tadi, daydreaming tadi, menjadi suatu yang nyata. Jadi tidak hanya sekedar sesuatu yang hanya di angan-angan belaka. Jadi kita harus kembali kepada hal-hal yang paling update yang perlu kita lakukan untuk melakukan, kembali lagi dia tekankan proyek-proyek. Jadi ini cocok sekali untuk Anda yang saat ini work from home. Jadi ini sangat cocok. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah stay put. Artinya di sini dia menekankan bahwa yang penting adalah keberlangsungan jangka panjang, alias langgeng. Jadi apapun yang Anda lakukan, Anda yakin bahwa itu sesuatu yang memang layak untuk dilakukan, lakukan terus-menerus, langgeng, konsisten. Bahwa itu ada kesalahan, revisi lagi, evaluasi, revisi lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk dalam hal ini tentunya, misalnya Anda membuat blog post tadi, posting di blog Anda misalkan. Mungkin pada saat di blog awal masih kurang begitu bagus. Nggak apa-apa, dilakukan aja terus-menerus.
karena intinya memang seperti Tony Robbins juga bilang ya, yang namanya suatu kesuksesan itu harus dengan kerja yang keras dan masif. Jadi dia kata kuncinya sebenarnya masif. Jadi semakin banyak kita memproduksi, termasuk saya membuat video ini, saya juga nggak tahu video ini bakalan sukses apa enggak, tapi intinya bahwa Anda yakin bahwa ini sesuatu yang bermanfaat, bahwa ternyata orang tidak menganggapnya bermanfaat, Anda nanti evaluasi kembali. Jadi ini suatu hal yang menarik untuk kita cermati. Nah, di sini ada suatu interseksi yang menarik, jadi ada suatu sense atau ada suatu nuansa mengenai suatu tempat, dan kemudian ada interseksi dengan suatu tujuan. Jadi ini sebetulnya kepada makna, pemaknaan. Misalnya begini teman-teman, kalau misalnya pada saat belum pandemi, saya dulu paling rajin hampir setiap hari selalu pindah-pindah tempat ngopi gitu ya. Jadi ada sense of place di situ. Kemudian saya juga punya sense of purpose. Saya merasa termotivasi kalau saya bekerja sambil ngopi di suatu tempat yang berbeda-beda dan sebaik mungkin tempat itu adalah cukup sunyi sehingga kreasi-kreasi tulisan atau kreasi mengenai rekomendasi untuk pekerjaan saya sebagai konsultan itu bisa muncul. Ya, jadi ada sense of purpose untuk menyelesaikan suatu hal yang benar-benar penting. Kemudian ada sense of place di mana saya di kafe yang tenang, yang tidak musiknya tidak hingar-bingar, atau bahkan di perpustakaan. Saya kadang-kadang di perpustakaan karena saya juga senang sambil menulis itu melihat buku-buku, walaupun nggak bisa saya baca semua, perpustakaan puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu bukunya, nggak mungkin saya baca. Jadi ya saya nikmati saja di situ dan juga ada suatu kebutuhan, sense of purpose yang tinggi bahwa yang namanya report ini harus saya kerjakan segera. Ya, jadi ini adalah 5 hal yang menarik untuk kita pelajari bersama. Saya istilahnya saya rangkum mulai dari pertama yang paling penting stay positif, kedua adalah stay busy, selalu sibuk, terus-menerus sibuk. Ketiga, selalu merasa lapar, selalu merasa ingin lebih baik, selalu memiliki impian baru. Jadi impian lama yang sudah tidak tercapai, lupakan, punya impian baru yang harus kita tindak lanjuti. Kemudian untuk menindaklanjutinya kita harus update dengan hal-hal yang terjadi belakangan ini, yaitu stay connected. Jadi kita harus terkoneksi dengan teman-teman, dan terakhir adalah stay put. Ya, jadi inti dari semua bahasan ini adalah bagaimana kita bisa mencoba meramu interseksi antara dominasi dunia atau keadaan sekitar kita terhadap kita. Jadi kalau kita selalu melihat dunia ini atau keadaan sekitar kita, kita merasa bahwa kita bisa jadi inferior. Maksudnya inferior di sini, ya ampun, sudah ada misalnya e-commerce yang majunya luar biasa. Sudah ada Gojek, sudah ada Grab. Terus saya ini bisa apa gitu ya. Nah, padahal dari pengalaman yang banyak itu, dari semua hal terkait e-commerce atau semua aplikasi yang memudahkan hidup kita, itu ada sesuatu yang menarik, yang interseksinya kita bisa ambil dari situ. Misalnya, bahwa ternyata orang tidak ada yang berubah dalam hal orang makan. Semuanya orang tetap butuh makan. 2 atau 3 kali sehari. Yang berbeda apa? Kalau dulu makan zaman nenek moyang kita masak sendiri. Kemudian berkembang bisa restoran. Dan sekarang tinggal pakai handphone, makanan sudah datang. Ya. Nah, di sini kita bisa pelajari apa yang menarik bagi kita. Nah, konsep hustle itu di sini. Jadi yang namanya hustle itu semacam kalau saya mendefinisikannya sebagai suatu hal yang sangat dinamis, itu hustle gitu. Jadi kalau kita melihat dunia ini dengan apa yang kita bisa lakukan, diharapkan dinamika itu akan muncul dan kita harus hustle. Itulah pesan yang ada di buku Hustle Ekonomi ini,
Bukunya sangat menarik karena di situ banyak ilustrasi yang ditulis dengan tangan, bukan dilakukan melalui PowerPoint, membuat semua menjadi menarik. Profesional muda, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.